laki-laki. Maka jangan suka marah-marah sama istri, karena laki-laki itu lebih suka sama istri daripada anak. Laki-laki itu kan gaya demi anak, enggak demi istri. Karena laki-laki lebih mencintai istri daripada anaknya. Buktinya ada, pulang kerja anaknya sama tetangga gak apa-apa. Bahkan dimandiin ya gak apa-apa, anak dipanggil. Coba kalau pulang kerja istrinya yang dimandiin tetangga. Loh ini kan. Nah itu lah. Nah laki-laki juga jangan jangan manas-manas sih. Saya itu pernah, istri saya itu panas hatinya, gara-gara saya juga yang salah. Ini tak ceritani aja. Dik, dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik sama santri ya. Iya mas. Habis subuh dandan ya. Karena jam 8 harus nikahkan santri saya. Oh, Tuhan, dan akhirnya masuk ke mobil, cantik juga istriku, tak lihat viral ini. Akhirnya gitu. Walah sampai di perempatan lampu merah, pagi-pagi itu ada matahari, nyorot mobil. Di dalam mobil ada perempuan cantik, rambutnya merah, kacamatanya dibun-bun. Mulut saya lepas, ya Allah, Arifin yang ngomong, itu cantik. Saya lupa kalau bawa istri di belakang. Wah itu seketika saya dijambak, ditawarik dari belakang. Dasar matanya laki-laki. Pak saya yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu perempuan udah tersembunyi masih kelihatan. Ada aku aja masih begitu, apalagi aku nggak ada. Mas panjang lah pokoknya. Mas itu saya hanya bisa menghela napas itu. Ini saya nggak boleh menghindar kalau saya mengatakan enggak. Tadi udah ngomong. Akhirnya, ya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama saya tarik nafas, saya ngaku, iya deh. Iya Pak. Dasar matanya laki-laki. Iya, aku tadi lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Begitu ya. Ada aku aja begitu. Iya, nggak selalu sih. Ada kamu dan tidak. Laki-laki manapun akan bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Setersembunyi apapun perempuan itu kalau cantik, laki-laki pasti tahu. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Langsung kendor. Nah ini kita cerita di mana Sayyidina Umar ya lah ya itu makanya. Lah itu makanya kan sahabat-sahabat ini indah waktu itu ada yang benar Sayyidina Umar bala. Nah potret seperti itu itulah ada di kalangan santri. Makanya santri itu loh dididik orangnya dididik sekuatnya aja. Kalau yang bisa jenggotan ya syukur jenggotan, kalau enggak ya enggak ya terserah. Jadi enggak terus dipatok seperti ini gitu. Nah itu karena ahli sunnah wal jamaah itu pelajarannya enggak begitu. Rasulullah lagi ngajar ngaji, tiba-tiba dari pintu masjid ada yang mat katanya. Ya Allah sahabat yang lain kan emosi. Wong sudah dilarang manggil mat itu kan dilarang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'dha. Kamu jangan manggil temanmu seperti kamu manggil temanmu. Jangan manggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Mat. Sahabatnya yang buta tonyoin. Akhirnya apa? Ya udah suruh masuk. Akhirnya masuk. Begitu sampai di depan masjid. Ya Rasul, Mat, aku pengen kencing. Ya udah kencing aja. Disuruh kencing itu nggak cari toilet, tapi langsung depan kencing di masjid itu. Sahabat Umar nggak tahu warik pada mau dipotong kepalanya. Terus jangan Umar. Gini-gini juga santriku tapi dari kampung sana. Itu adatnya di kampungnya sana emang kencingnya sembarangan. Ada bantrek ya dikencingin. Gini-gini juga santriku, ini santri Cikarang. Kalau mungkin bahasa sekarang begitu. Sampai Al-Quran mengabadikan orang ini dengan sebutan wajah amin aqsal Madinah, menggunakan kalimat aqsa, bukan ba'id tapi aqsa. Aqsa itu ujung, yang ujung gak dijelasnya itu ujung. Bahasa Arab itu ada ba'id, ada aqsa. Makanya masjid yang paling jauh gak kebayang jauhnya Masjidil Aqsa. Ya. Jadi macam-macam. Nah yang bisa kayak begitu siapa? Ya santri yang sekarang. Loh makanya kemudian ada cara-cara dan metode-metode yang akhirnya terjadi di Indonesia dan itu kita bisa nikmati. Kita bisa nikmati, jangan dipaksakan. Dan itu pelajaran dari mana? Ya pelajaran semenjak awal. Makanya peringatan itu menjadi penting karena orang terus tahu pangkat dan kedudukannya.
Lah umatnya Nabi, pesantrinya Nabi ya kalau dipanggil sholat ya pasti langsung datang. Nah kalau santrinya kiai dipanggil ya nanti dulu. Makanya kadang kita adzan zuhur setengah 3 kan gitu sambil nunggu. Robana, masih gak datang ya tombol hati. Wis pegel ya nambani hatine dhewe. Kalau udah capek dan gak datang baru diuruki anjang jerandal teko. Jadi kan gitu. Makanya ada yang dikit la ilallah gitu. Nah kalau ada yang cuma diem gini ya nggak bisa, yang belakang nggak dengar, nggak bisa menirukan. Dulu seluruh ulama datang ke sini ya pakai jubah, kayak beliau ini jubahan. Tapi bagi yang nanam padi kan masalah. Makanya terus kemudian jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan baju syar'i namanya sar'un. Nah, di sini orang nggak punya huruf ain, punyanya monggo podongo, maka sar'un jadi saruan jadi sarungan. Nah itu fleksibel. Makanya orang kalau pakai sarung fleksibel, sampai mau cingkrang, mau panjang, isbal, terserah. Kalau mau cingkrang tinggal dilinteng ke atas lebih tinggi pasti cingkrang. Kalau pengen lebih panjang turunin aja gitu. Tapi yang satu ketika aurat laki-laki itu baina sirra wa rubah, ketika takbir antara dada dan pusar, ini pasti sempurna karena di atasnya pasti ada lindingan. Makanya Allahu Akbar pasti nyantol. Allahu Akbar bergantung-gantung mesti nyantol, ada pentolnya. Jadi komprominya ada. Nah, makanya bid'ah itu ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Nah ini akhirnya kemudian bangsa kita ini selamat, bisa ngajari dengan level-level tertentu. Karena apa? Ya punya ukuran-ukuran tentu. Oh ini. Nah itu. Nah makanya kalau kita sering peringatan kayak gini, kita tahu. Oh ini di zaman ini. Oh ini di zaman ini. Oh dulu siapa sih yang pertama kali datang ke sini? Oh itu para wali. Loh kenapa wali? Yang ke Eropa panglima perang, yang ini sahabat, yang ke Indonesia kenapa wali? Karena Indonesia itu jauh. Masuk ke sini itu setelah Rasulullah. Lah bangsa sini ketika Rasulullah berdakwah di sana, ini sudah jadi bangsa. Tahun 400 Masehi Jawa Barat sudah punya kerajaan Tarumanegara. Jadi kita ini bukan bangsa bolong. Tahun 300 Kutai Kertanegara sudah punya kerajaan. Tahun 600 berdiri kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Tahun 800 berdiri Candi Borobudur. Jadi kita komplit sebenarnya. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu situasinya bahula, ini nggak benar. Ini sudah maju. Berbicara hukum tata negara, kita punya kitab Negara Kertagama. Berbicara bagaimana bermasyarakat, kita punya kitab Sutasoma. Makanya kita punya bangsa sejajar. Ceritanya sama. Kalau berbicara cinta, orang Eropa punya kisah cinta, orang Arab punya Kais dan Laila. Kita juga punya kok. Andi-andi lumut. Iya kan, Junjung Buih, Tambung Mangku, udah komplit kita. Di sana ada orang kuat namanya Samson. Di sini juga ada Bandung Bondowoso, ada Sepahit Lidah. Di sana ada cerita ibu tiri yang kejam namanya dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana ada binatang bisa ngomong dalam Kura-Kura Ninja. Kita punya Kancil Nyuriti. Timur apanya yang beda? Sama ya. Artinya sama. Ini sebagai sebuah tolak ukur bahwa Islam ketika tahun 1300-an masuk ke sini, ketemu bangsa yang sudah jadi, sudah majunya luar biasa. Dan itu bisa kita lihat, setiap bangsa itu kan punya kecenderungan untuk bersenandung. Senandung, ini nyantai-nyantai. Orang Arab ketika bersenandung, alat musiknya apa? Terbang itu, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Cina sitar, kayu dan tali. Tapi orang Indonesia alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya sekarang orang nanya, kenapa pasukan Cina ketika bawa keramik ditenggelamkan? Nah zaman segitu keramik ya kalah kuat sama
Logam nggak ada artinya. Ngapain ngurusi keramik wong kita punya logam? Baru sekarang sebagai barang antik kan gitu. Itu. Nah, jadi sudah punya struktur. Makanya jangan heran. Terus kemudian kita ini bangsa lemah, bangsa tertindas. Kata siapa? Kita bangsa yang lemah. Kalau Arab pernah ditaklukkan Mongolia, habis lululan tak diajar Mongolia. Cina lululan tak diajar Mongolia zaman Genghis Khan. Eropa lululan tak diajar Genghis Khan, habis semua, baik Eropa, Cina maupun Arab. Tapi begitu bangsa Mongolia Genghis Khan mau masuk ke Nusantara, habis diajar sama Kertanegara dari Singasari. Loh, kalau berbicara tentang bangsa penakluk, satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Loh, makanya buka, open mind. Jadi kenapa Islam di Indonesia itu maju? Kenapa Islam di Indonesia itu kuat? Karena waktu datang ke sini ketemu peradaban yang maju, ketemu peradaban yang jaya.